Tapi waktu, quality time itu paling mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, kondisi sedang seperti ini, orang biasanya akan jatuh kepada dua pilihan. Untuk sementara pasar modal sesuatu yang memang harus dihindari dulu, bukan berarti ditinggalkan. Kadang-kadang investasi itu tidak bisa dinilai dengan uang saja. Thank you banget nih Pak Ben. Ya, thank you. Udah ditraktir ngopi pagi-pagi nih. Thank you waktunya, thank you. Aku kayak mau curhat-curhat dulu nih. Mas. Kemarin itu kan lebarannya lumayan panjang nih. Iya, ada berapa hari kemarin? Kemarin tuh udah hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Niatnya tuh mau happy-happy, tenang-tenang. Tapi di akhir liburan tiba-tiba beritanya tentang tarif itu. Oke. Waduh, aku kan lagi mencoba menanam di pasar modal nih. Aduh. Tiba-tiba pas buka jeblos. Betul. Jadi kalau begini, Iya. aku mesti investasi apa Ben kalau kayak gini ya? Simple sih. Iya. Properti mungkin terbaik sih. Cuman kan sebetulnya kondisi sedang seperti ini, orang biasanya akan jatuh kepada dua pilihan. Ya kan? Dua aset yang paling pegang itu kalau nggak emas ya properti. Oke. Itu udah pasti, kayaknya udah template-nya demikian gitu kan. Jadi di satu sisi memang buat investor ini pasti akan sempat goyang gitu kan. Tapi di satu sisi juga ini sebuah peluang sebetulnya. Hampir semua juga saya punya portofolio ya kan, atau mungkin teman-teman saya juga gitu kan yang main di pasar modal, itu pasti kena dampaknya. Tapi justru menurut saya ini adalah kayak ada sebuah peluang gitu. Loh, peluangnya gimana ya? Karena dengan adanya cerita yang heboh ini gitu kan, ini menjadikan bahwa harus mencari sesuatu yang stabil, sesuatu yang kuat gitu kan, yang memang mau apapun ceritanya ya dia akan terus growing up. Nah ya kan, tinggal pertanyaannya kan apa gitu kan, terus Tapi di mana? Tapi sebentar dulu nih Pak Ben nih. Maksudnya gini, secara global nih Pak Ben ya. Memang selain, kalau saya kan masih muda nih Pak Ben, kalau properti kan ya biasanya old money lah kalau gitu. Kalau untuk iklim investasi kayak di luar properti itu posisi gimana sih Pak Ben? Sekarang ini otomatis sekarang orang pasti akan cash out dulu. Oh, sekarang karena jadi bukan berarti sekarang misalnya kan investasi itu kan banyak instrumennya kan. Ada properti, ada pasar modal, pasar uang dan lain sebagainya, banyak ya kan. Tapi kan semakin resikonya semakin tinggi, returnnya pun semakin tinggi. Betul. Ya kan, let's say kita yang tadi Niko bilang, saya di pasar modal nih Pak Ben. Gitu. Jadi gimana nih kalau pasar modal ya? Untuk sementara pasar modal sesuatu yang memang harus dihindari dulu, bukan berarti ditinggalkan. Betul. Ya kan, jadi otomatis kita cash out dulu. Nah, pada saat cash out gitu kan, ini kan sebetulnya kan it's time to sell gitu kan, untuk pasar modal. Tapi di sisi lain, yang posisinya lebih kuat, lebih mature, lebih stabil, itu it's time to buy. Which is Property. Oh, oke. Ya kan? Oke. Wah, kalau properti seperti apa dan bagaimana? Tentunya itu kan harus ada kriteria. Nggak bisa asal, yang penting saya beli properti, nggak juga. Jadi harus ada kriteria properti yang seperti apa yang harus dibeli, gitu kan? Dan caranya bagaimana belinya? Toh saya kan nggak mungkin uang saya kan nggak senilai langsung blek gitu kan, nggak juga gitu kan. Kita memang ada ada produk-produk yang Ciputra miliki. Properti kita bisa dicicil, diangsur, bisa menggunakan finance pakai bank, itu ada program seperti itu. Jadi ya global itu menurut saya pribadi ya ini adalah sebuah dinamika. Memang bukan sesuatu hal yang kita panik atau kita takutkan, tapi justru sekarang kita mulai berpikir uang kita mau ditaruh di mana nih? Ya kan, kemarin ditaruh misalnya di pasar modal, kemudian pindah ke pasar uang, kemudian sekarang harus pindah kemana? Nah itu jadi memang tinggal bergantian aja. Saya tetap percaya di pasar modal, silahkan. Tentunya itu kan akan turun terus, ya kan, kita nggak pernah tahu sampai berapa lama cerita ini berakhir, ya kan. Tentunya harus pintar-pintar memilih sebuah aset yang lebih stabil. Kata-kata tadi ada yang menarik banget nih Pak Ben. Apa tuh? Ini kalau properti dari sudut pandang Pak Ben, it's time to buy. Yes. Karena lebih mature. Betul.
Tapi juga harus tahu jenis propertinya yang seperti apa. Nah, Betul. mungkin sebelum masuk ke jenis propertinya, mature-nya ini atau secara kondisi lebih siap itu karena apa, Pak Ben? Oke. Jadi gini, kriteria untuk membeli properti dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, menurut saya yang pertama adalah harus tentukan siapa developernya. Oke. Itu kunci, ya kan? Jadi harus looking for the trusted developer di Indonesia itu siapa? Nah, ya kan, tentunya tidak salah pilih kalau ketemu dengan saya. Iya. Ya kan, saya kebetulan di Ciputra, ya kan. Ciputra ya sudah beberapa kali mengalami krisis, dan setiap kali mengalami krisis, harganya itu akan selalu lebih tinggi. Jadi itu kuncinya nomor satu, adalah siapa developernya. Kedua, di mana lokasinya. Nah, ya kan, di mana lokasinya? Tentunya kami juga punya produk gitu kan. Lokasinya tentunya di tengah kota, ya kan, di Mega Kuningan ini ya tentunya ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena ya lokasi itu kan kalau beli properti, lokasi dan lokasi selalu menjadi penting banget lokasi. Kuncinya gitu kan. Jadi developer, lokasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis propertinya apa, ya kan. Nah, itu kembali nanti akan dikembalikan kepada Niko. Saya punya budgetnya di angka berapa, berapa yang bisa, ya mungkin kalau lokasi Mega Kuningan kayaknya Pak berat banget ya kalau saya beli rumah gitu kan. Oh iya, memang per meter aja di sini yang saya dengar sudah sampai di NJOP-nya 68 juta per meter. Wah, ada sekarang kalau mau beli 100 meter berapa ukurannya gitu kan. Tentunya harus ada pilihan tepat gitu kan. Saya nggak mungkin beli tanah atau beli rumah di daerah sini gitu kan. Tentunya harusnya apartemen. Nah, kita kemudian punya produk nih gitu kan di sini. Kurang seperti itu Niko. Oke, berarti mulai dari pilihan developernya, lokasi, lalu jenis propertinya apa. Ini yang bisa merangkum kenapa properti itu mature. Untuk jadi pilihan investasi sekarang. Yes, betul. Nah, kalau gitu ya kan kita udah tadi membahas apartemen itu mungkin jadi good choice sekarang ini. Saat ini justru good choice gitu kan. Nah, apartemen yang berlokasi di mana dan kriterianya apa Pak Ben yang harus, karena jujur nih Pak Ben, buat saya pribadi apartemen itu masih sesuai budget. Karena karena maksudnya gini, kalau kita bicara rumah, wah jujur agak berat Pak Ben. Karena maunya yang deket sama kantor di pusat kota, tapi mau harganya yang sesuai. Nah, ini apartemen ini emang masuk gitu. Siap. Jadi gini, yang pertama adalah tentu tadi saya sampaikan developer, kedua lokasi. Nah, lokasi kita tuh ada di Mega Kuningan. Newton 2 ini ada di Mega Kuningan ya. Nama properti kita tuh atau produk kita adalah The Newton 2 kan. Itu lokasinya di Mega Kuningan. Jadi secara lokasi ini sangat dekat kemana-mana. Sekarang kalau misalnya Niko kerja di mana? Daerah Sudirman atau di mana kerja? Aku kebetulan daerah Kuningan juga. Daerah Kuningan. Nah, itu udah paling benar deh, ya kan. Jadi biasanya bisa walking distance, ya kan, cukup jalan kaki, olahraganya dapat, ya kan. Jadi sehingga pilihan tepat kalau memang mau hunian di tengah kota itu memang apartemen. Nah, sekarang kan tinggal pilih begitu banyak apartemen di Mega Kuningan, ya kan, yang harganya rata-rata mau tuh di atas 2 miliar, 3 miliar. Nah, sedangkan di Newton ini kita cuma starting from 1 miliar. Gitu. Jadi dengan angka 1 miliar, Niko udah bisa mendapatkan developer terpercaya, lokasi terbaik, dan kebetulan unitnya sudah ready. Nah, jadi tidak ada lagi cerita, wah saya harus menunggu berapa lama Pak untuk stay. No, pay booking fee, langsung bisa stay. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita bahas kondisi saya sekarang nih Pak, sebenarnya kan saya masih tinggal sama orang tua. Tapi ya pasti kedepannya saya juga mau punya rumah sendiri dong, gitu kan. Cuman kalau misalkan nih, kalau kita beli properti kan pasti momentum, Pak. Betul. Apalagi infonya kan sekarang ada insentif pemerintah. Nah, saya nggak mau kelewat dong. Nah, cuman Pak Ben, kalau misalkan saya beli sekarang, tapi saya masih tinggal sama orang tua saya, ini propertinya mau diapain? Iya. Pertama itu. Jadi tadi sampaikan tadi cerita tentang Donald Trump, ya kan, yang ceritanya begitu ya. Jadi memang kondisi seperti ini biasanya developer akan sedikit memberikan diskon atau promo yang menarik. Itu yang pertama. Iya dong, pasti dong.
kedua, pemerintah betul. Karena pemerintah pun tahu, ya kan, kondisi seperti ini tentunya kan harus dirangsang, harus diberikan insentif. Salah satunya adalah saat ini sedang berjalan adalah PPNDTP. Jadi, Niko kalau belanja sekarang nih, ini momentum yang tepat. Free PPN. Wah, jadi udah nggak usah bayar PPN. Berarti kan secara value itu udah langsung terdiskon 11% loh. 11% Dari harga. jadi kira-kira bisa potongannya lumayan dong. Lumayan banget. Udah gitu. Promonya apa aja, ya kan? Yang pertama kita ada yang namanya subsidi DP. Ya kan, kalau misalnya Niko, Pak, saya kan Pak Ben, saya kan nggak bisa langsung bayar cash gitu kan. Saya mungkin mau pakai bank, ya bisa. Kita ada yang namanya subsidi DP, ya kan, 10%. Kemudian ada juga kita free voucher interior. Jadi bisa Niko bayangkan, hanya dengan 10 juta, tiba-tiba Niko udah langsung punya apartemen. Oh, dan ini dengan 10 juta? 10 juta booking fee. Oke. Karena kan DP 10% sudah disubsidi. Wah. Interior sudah kita siapkan. Iya. Ya kan? Yang perlu Niko siapkan adalah biaya akad. Oke. Ya kan? Jadi nilainya sangat kecil, tapi impactnya besar. Nah, kalau saya nggak tinggal, bagaimana? No worry. Nah, itu dia. Pasaran di sini untuk unit yang seharga 1,3 miliar atau studio itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 juta sewanya. Dan ini sudah on running. Jadi bukan estimasi lagi, ini posisinya sudah berjalan. Jadi secara investasi ini sangat menguntungkan. Mungkin bisa dapat 6-7% lebih tinggi daripada bunga deposito ya. Oh iya. Iya dong ya kan. Iya dong. Udah gitu propertinya akan mengalami kenaikan. Jadi selain dapat yield, dapat juga capital gain. Oh, nah, ya kan? Nah ini menarik nih Pak Ben. Ya kan? Karena Pak Ben kan bilang kenaikan properti. Selama ini yang saya tahu, properti yang mengalami kenaikan ya hanya rumah. Betul. Tapi apartemen memang mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan dong, karena kan demand-nya tinggi di sini. Sedang supply-nya sudah mulai berkurang. Oh, berarti karena di lokasinya. Di lokasinya, karena lokasi tengah kota itu akan dikelilingi oleh perkantoran. Dan saya kemarin dengar dari John Slang, ya kan, bahwa to office itu sudah mulai menggema di Asia Tenggara. Wah. Ya, ini pasca COVID ya. Ya kan, setelah COVID ini kan kebanyakan orang kan WFH. Iya. Nah, tapi sekarang udah mulai lagi digaungkan back to office kerja itu. Nah, sekarang kalau kantor kita sudah penuh, maka demand untuk ekspatriat ataupun pekerja yang menginginkan tempat tinggal dekat dengan kantor itu menjadi pilihan yang tepat. Tentunya mereka harus mencari unit yang affordable untuk bisa disewa, ya kan? Kita tahu di sini kos-kosan cukup tinggi harganya. Kos-kosan aja di sini kurang lebih sekitar 5-7 juta tanpa fasilitas. Di apartemen kalau sewa 7 juta itu sudah mendapatkan fasilitas gym, pool, ya kan, kemudian juga ada jogging track. Nah, coba, ya kan, itu menjadikan orang yang tinggal itu akan lebih produktif. Kenapa? Saya pernah mendapatkan suatu quote ya dari salah satu senior kita di properti. Kadang-kadang investasi itu tidak bisa dinilai dengan uang saja, tapi waktu itu investasi paling berharga. Setuju nggak? Setuju. Waktu emang resource paling mahal kan, Ben? Ya. Niko sekarang tinggal di Niton 2, kerja di Mega Kuningan. Walking distance only 15 minutes. Bisa Niko bayangkan nggak? Iya sih. Ya kan, jam kerja jam 8, ya kan? Niko bisa gym dulu, bisa olahraga dulu. Kalau udah berkeluarga bisa antar anak sekolah dulu. Kemudian setelah itu baru datang ke kantor dengan berjalan kaki. Ya kan? Kemudian setelah pulang jam 5, ya kan, tidak perlu bermacet-macetan, tidak perlu stres di jalan ketemu dengan para pengendara yang lainnya. Cukup walking distance. Datang ke rumah orang tua, keluarga sudah menunggu. Ya kan, jadi quality time-nya dapat, happy family. Setelah itu apa yang terjadi? Produktif. Jadi investasi nggak berbicara tentang hanya uang saja. Tapi waktu, quality time itu paling mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, buat mereka yang menyewa tinggal di Niton 2, mereka berpikir investasi di situ. Sedangkan Niko yang mau membeli apartemen, investasinya di uang. Tentunya mau apapun caranya, ini adalah good choice untuk beli, dan ini momentum yang tepat.
mumpung keburu saat ini sedang banyak insentif akibat perang dagang ataupun kemarin terakhir ada pandemi, ini masih enak untuk belanja. Jadi it's time to buy untuk properti itu. Oke. Kira-kira insentif ini sampai kapan sih, Bang? Insentif untuk PPNDTP 100% hanya sampai bulan Juni 2025. Oh, hanya sampai bulan Juni 2025. Oke. Dan setelah itu di akhir 2025 itu insentifnya hanya 50% PPN-nya. Oh, berarti kalau tadi Pak Ben bilang starting harga Newton 2 itu 1,3 M. Nah, kalau saya dapat potongan free PPN 100%, 135 juta. 35 juta. Iya, itu potongan langsung dari pemerintah, diskon. Masih bisa lagi dapat potongan masih dapat subsidi DP 10%. Masih ada lagi yang namanya interior. Berarti total itu bisa lebih dari 200 juta potongan. Lebih dong. Ya. More than 30%. Wah, ini time to buy. Nah, kalau dari pengalaman Pak Ben yang kayak gini nih terjadi berapa tahun? Biasanya pada saat masa krisis. Oh. Selalu masa krisis, ya kan? Kita tahu krisis sebelumnya ada 2008 bubble, ya kan, yang di Amerika. Sama, impactnya ke kita juga. Banyak developer memberikan insentif, ya kan waktu itu. Jadi itu akan selalu berulang. Cerita ini akan selalu berulang, gitu kan. Jadi buat kami pelaku properti, hal-hal seperti ini ya kita tinggal berubah mindsetnya saja, gitu kan. Kita mau membawa ke arah mana. Memang banyak investor kalau yang sudah old money, mereka udah paham, ya kan. Tentunya, udah tahu nih. Oke, sekarang saya waktunya cash out. Buat pemain lama, investor-investor lama ini mereka udah paham. Ya mungkin nanti Niko juga akan mengalami ini kan. Niko sedang mengalami satu cycle kan. Nanti Niko bertambah usianya, ya kan. Nanti juga akan mengalami krisis yang lainnya. Kalau untuk membeli properti kapan? Sekarang. Ya. Dapat ya poinnya ya. Nah, kan nggak sia-sia ngopi dengan saya. Ini ngopinya ini insight-nya dapat banyak. Yang aku tahu itu properti itu memang ya investasi untuk old money lah, gitu. Tapi kan untuk Gen Z atau saya masuknya ini kategori milenial. Kalau milenial kayak saya, kenapa menurut Pak Ben ya sebenarnya properti itu juga investasi yang tepat? Karena gini, anak muda itu cenderung ingin memiliki return yang cepat. Iya, saya pengen instan, betul. Iya, hampir semua. Itu konsep awalnya di situ. Padahal investasi itu adalah maraton. Oke, gimana tuh? Iya, maraton. Itu long journey. Ya kan, butuh waktu, ya kan, nggak bisa instan, gitu kan. Jadi memang kalau misalnya sekarang Niko belanja properti, gitu kan, itu kan mungkin kalau pakai bank ya, let's say minimum 10 tahun, ya kan. Apakah dengan 10 tahun akan mendapatkan untung? Pasti, ya kan, karena kan makin lama di sini tanahnya makin habis, ya kan, makin nggak ada barang, gitu kan. Kita tahu nilai bangun konstruksi juga makin lama makin tinggi, ya kan. Sekarang kita Ciputra, let's say Newton 2 harga let's say kurang lebih sekitar 45 sampai 50 juta per meter. Nanti mungkin kalau ada developer yang akan bangun baru, harganya mungkin itu hanya construction cost aja, belum lagi harga tanah. Wah, sehingga ini pasti akan growing up terus karena tanahnya makin lama makin habis. Makin tidak ada barang, ya kan. Kalaupun ada barang sangatlah tinggi sehingga harganya nanti akan tinggi. Nah, apartemen ini ya suka nggak suka pasti akan ketarik gitu untuk naik ya. Cuma memang nggak bisa bicara instan, ya kan. Nah, meanwhile sementara itu recurring income yang bisa didapat adalah dari persewaan, ya kan, dengan sewa. Nah, beberapa konsumen kami itu memang udah paham hal seperti itu sehingga mereka memang memutuskan untuk belanja kepada kami gitu loh, kepada kita untuk belanja. Ya udahlah, kalau misalnya daripada saya taruh uang di emerging market yang memang volatilitasnya tinggi, sementara saya taruh di properti yang memang ya sekian persen ya, di diversifikasi sekian persen saya taruh di properti yang lebih aman, stabil gitu. Stabil. Atau mungkin pertanyaannya kenapa nggak emas? Karena emas itu kalau amountnya besar, bawanya berat. Oh, ya. Untuk old money misalnya Niko sekarang punya 100 miliar, ya kan. 100 miliar tuh emas itu berapa berat, ya kan. Berat dibawanya susah. Sedangkan di properti ini, kalaupun something happen, let's say terjadi krisis, let's say terjadi crash, let's say terjadi apapun yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak kita inginkan, maka investor hanya pergi membawa apa? Sertifikat, selembar kertas senilai properti miliaran. Itu kenapa sebabnya properti
itu menjadi tempat yang aman untuk menaruh uang. Oke. Ya kan? Tahun 98, tahun 2008 itu pemain-pemain lama justru membeli properti untuk save uangnya. Tapi di mana naruhnya? Developer terpercaya, lokasi terbaik. Oke. Itu aja kuncinya. Kalau gitu Dapat ya? dapat. Nah, berarti kalau gitu abis kita ngobrol nih Pak Ben. Nah, Aku mau lihat-lihat boleh Pak Ben? boleh dong, boleh. Ini kan lokasinya kan udah dekat banget dari sini nih. Iya. Ya kan? Nanti kita mampir lihat saja unitnya ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Pak Oke, Ben. boleh, siap. Karena tadi kalau aku rangkum nih, momentumnya udah bagus banget Ya, sekarang. betul. Promonya juga menarik. Yes. Terus yang buat aku yang paling hit itu ini cocok juga investasinya buat Gen Z. Oh iya dong. Milenial, Gen Z Iya, cocok. Apa? Betul, setuju. Yang terakhir Pak Ben, mungkin nih buat para audiens yang masih galau kira-kira aduh tapi apartemen atau kenapa ya masih sekarang ya, boleh kasih pesan yang boleh meyakinkan. Ya, oke, buat teman-teman semua ya kan yang saat ini mungkin sedang bingung mau berinvestasi mulai dari mana, itu bisa starting di apartemen Newton. Kenapa? Developer terbaik, terpercaya, kemudian juga lokasinya yang sangat terbaik. Kenapa terbaik? Karena dikelilingi oleh gedung-gedung di mana itu menjadi demand untuk sewa sehingga bisa disewakan ya kan. Jadi dapat recurring income juga, dapat capital gain juga. Nah, ini kebetulan kita kan banyak kerjasama dengan bank. Unit sudah ready ya kan. Daripada sewa, daripada mungkin ngekos teman-teman semua ya, mendingan beli aja langsung ya kan. Datang ke kantor kami, lihat unitnya, kasih tanda jadi, langsung akad kredit, langsung pindah, langsung tinggal. Jadi artinya daripada sekarang sewanya di pinggiran Jakarta, tapi kan butuh ongkos juga, capek. Iya. Sewa di sini harganya juga nggak jauh beda dengan cicilan kita, gitu lah. Jadi mungkin yang ingin lebih tahu lebih detail berapa cicilannya, boleh datang kantor marketing galeri kami ya. Oke. Nah, kalau benar, ini jadi bangunan udah jadi Pak Ben? Udah jadi. Udah jadi. ready to Saya use. pikir tadi kita mau unit. Iya langsung bukan lagi unit tapi real unit. Oh, real unit. Real unit. Di apartemen. Di apartemennya, di unitnya. Oh Pak, saya mau yang ini, boleh langsung beli. Jadi kalau udah siap uang buat booking fee, akad udah siap, saya bisa langsung tinggal Pak Ben? Bisa langsung tinggal. Sudah on running semuanya. Wah, nah, sudah. Tunggu apa lagi? Kalau gitu kita gas langsung ke real unit ya Pak Ben? Oke. Nanti saya siapkan kuncinya ya. Asik. Oke, ya.